Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah untuk terus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin dimanapun kita berada, yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa kita sudah memasuki ke 10 Ramadan yang kedua. Hadirin berbahagia, 10 Ramadan sudah kita lewati. Dan alhamdulillah, apa yang kita kerjakan di 10 awal Ramadan mudah-mudahan diberikan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu ada pertanyaan di dalam lubuk hati yang dalam kepada kita bersama. Apakah Ramadan yang beberapa hari yang kita laksanakan, apakah itu yang diinginkan oleh Allah, dan itulah yang apakah itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya ada dalam hati daripada kita semua. Maka kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita laksanakan di 1 sampai 10 Ramadan, mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang luar biasa kepada kita. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita membahas 5 amalan yang dianjurkan di 10 hari kedua Ramadan. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anha, awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya isqum minan nar. Maghfirah bermakna ampunan yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka 10 hari kedua bulan Ramadan adalah momen dimanapun pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dibuka selebar-lebarnya. Agar ibadah puasa kita makin berkah dan mendapat pahala berlipat ganda, mari kita amalkan 5 amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hadirin bahagia, memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa. Mengutip salah satu khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikisahkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anha, siapa saja yang memberi makanan berbuka kepada orang yang saum dengan seteguk susu, sebiji kurma, atau seteguk air, dan siapa yang mengenyangkan orang saum, maka Allah akan memberi minum dari telaga dengan 1 tegukan yang menyebabkan tidak haus sampai masuk syurga. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umat muslim untuk berbagi makanan pada sesamanya yang sedang berpuasa. Bahkan tak perlu menunggu pertengahan Ramadan, maka boleh melakukan sepanjang bulan suci ini selama mampu. Hadirin rahimakumullah, yang kedua adalah perbanyak bersedekah. Bersedekah tak hanya membersihkan harta, tapi juga menyejukkan jiwa. Berbagi kepada orang yang membutuhkan akan dilipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan ini.
Yang ketiga, hadirin berbahagia, memperbanyak solat malam. Solat malam adalah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab enggak semua orang sanggup melakukannya. Banyak godaan seperti rasa kantuk dan malas. Jika kamu ingin meraih keutamaan 10 hari kedua bulan Ramadan, perbanyaklah ibadah salat malam setiap hari. Mulai dari tarawih, witir, tahajud, serta bisa ditambah salat hajat dan tasbih. Hadirin rahimakumullah, yang keempat, semakin rajin membaca Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup umat muslim. Semua aturan tentang baik buruk dan pedoman beribadah telah disampaikan dengan jelas dalam Al-Quran. Di 10 hari kedua bulan Ramadan ini, perbanyaklah membaca Al-Quran sekaligus memahami artinya. Gak cuma pahala yang bukal didapat, kamu juga akan merasakan ketenangan yang ditambah di dalam hati. Hadirin rahimakumullah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, banyak berzikir dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 hari kedua bulan Ramadan adalah momen di mana pintu ampunan dibuka seluas-luasnya. Perbanyaklah berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sembari memohon ampun atas kesalahan yang sudah diperbuat. Bagi kita yang mampu, juga dianjurkan beriktikaf, berdiam diri di masjid semalaman untuk bermunajat dengan lebih khusyuk, siap menyambut pahala dan keberkahan yang lebih banyak di pertengahan Ramadan ini. Mari kita kerjakan 5 amalan di 10 Ramadan kedua ini. Semoga kita bisa menjalankan dengan sepenuh hati dan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah 5 amalan yang dianjurkan di 10 hari kedua Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya dan selalu diberikan kesihatan, umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa kita selesaikan apa yang kita inginkan dalam bulan suci Ramadan ini. Aqulu qawli hadza, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.